Kisah cinta sehidup semati nampaknya benar-benar ada. Seperti kisah ini, seorang putri Arab, Mishaal binti Fadl al-Saud, dan kekasihnya. Demi memperjuangkan cinta, keduanya rela menerima hukuman mati. Mishaal, yang merupakan cucu dari Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, kakak dari Raja Khalid, dieksekusi pada tanggal 15 Juli 1977 dengan beberapa peluru. Kala itu, usianya baru 19 tahun saat diadili di depan umum. Sementara itu, sang kekasih, Khaled al-Shair Muhallal, yang juga adalah keponakan Ali Hasan al-Shair, duta besar Saudi di Lebanon, dipaksa melihat eksekusi kekasihnya. Bagaimana kisah lengkap mereka? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Mishaal binti Fadl al-Saud lahir pada tahun 1958. Ia adalah seorang anggota keluarga kerajaan Saud. Mishaal adalah putri Pangeran Fahd bin Muhammad dan cucu dari Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, kakak laki-laki dan satu-satunya saudara kandung Raja Khalid. Kisah ini berawal dari saat putri Mishaal dikirim ke Beirut, Lebanon untuk kuliah atas keinginan putri sendiri. Disinilah ia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria bernama Khaled al-Shair Muhallal yang merupakan keponakan dari Al-Hasan al-Shair, duta besar Saudi di Lebanon, dan mereka mulai menjalin cinta sebagai sepasang kekasih. Sekembalinya mereka ke Arab Saudi, terungkap bahwa mereka telah bersekongkol untuk bertemu sendirian pada beberapa kesempatan, dan kemudian tuduhan perzinahan diajukan terhadap mereka. Seperti yang diketahui, Arab Saudi punya aturan ketat terkait hubungan dan pertemuan antara perempuan dan laki-laki. Hubungan antara Mishaal dan kekasihnya dinilai melanggar larangan serius. Sederhananya, apa yang mereka lakukan tersebut dianggap perzinahan karena keduanya belum menikah. Apalagi menurut beberapa informasi yang didapat, saat itu putri Mishaal telah bertunangan dengan pria lain. Namun meski begitu, dengan kepribadian Khaled yang sopan dan baik, Mishaal tidak mampu melepaskan cintanya dan tetap melanjutkan hubungan terlarang tersebut hingga akhir hidupnya. Merasa hubungan yang mereka jalin tidak mendapat restu dari keluarga kerajaan, putri Mishaal bersama kekasihnya Khaled mengatur rencana untuk kabur dan kawin lari keluar dari Arab Saudi. Putri Mishaal berusaha memalsukan kematiannya, seolah ia mati tenggelam dan jasadnya tidak ditemukan. Kemudian ia menyamar sebagai pria. Namun sayangnya, ia dikenali oleh pemeriksa paspor di Bandara Jeddah. Ia kemudian dikembalikan ke keluarganya, sedangkan Khaled ditangkap. Menurut hukum syariah di Arab Saudi, seseorang hanya dapat dihukum karena perzinahan jika ada kesaksian 4 saksi pria dewasa. Opsi lainnya, memilih salah satu terdakwa untuk mengakui perbuatan mereka dengan mengatakan, "Saya telah melakukan perzinahan sebanyak 3 kali di pengadilan." Tidak ada saksi atas perbuatan mereka. Keluarga Mishaal bahkan mendesaknya untuk tidak mengaku, tetapi sebaliknya hanya menyuruh untuk berjanji supaya saling tidak bertemu lagi. Namun, putri Mishaal tidak mengindahkan maupun melakukan apa yang diperintahkan oleh keluarganya. Daripada tidak bertemu, Mishaal memilih mengaku dan mati demi cintanya pada Khaled. Sekembalinya ke persidangan, ia membuat pengakuan sebanyak 3 kali. "Saya telah melakukan perzinahan. Saya telah melakukan perzinahan. Saya telah melakukan perzinahan." Mendengar pengakuan itu, kakeknya Muhammad bin Abdul Aziz al-Saud, yang juga kakak Raja Khalid, geram dan langsung memerintahkan eksekusi. Pada tanggal 15 Juli tahun 1977, baik Mishaal dan Khaled dieksekusi di depan umum di Jeddah. Putri Mishaal ditutup matanya
dibuat berlutut, dan dieksekusi atas instruksi dari kakeknya karena aib yang ia bawa ke keluarga kerajaan. Ia meninggal di tempat dengan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Kemudian Khalid, setelah dipaksa untuk menyaksikan eksekusi Putri Mishaal, harus menjalani eksekusi terhadap dirinya sendiri dengan cara diputus kepalanya dengan pedang oleh seseorang yang diyakini sebagai salah satu kerabat laki-laki sang putri dan bukan oleh algojo profesional. Memutuskan kepalanya membutuhkan 5 kali tebasan. Kedua eksekusi itu dilakukan di wilayah Taman Gedung Ratu Arab Saudi di Jeddah. Semenjak kejadian tersebut, aturan mengenai wanita Arab semakin ketat. Bahkan saking tragisnya kejadian tersebut, sempat dibuatkan dokumentasi berbentuk film. Produsen film independen Anthony Thomas datang ke Arab Saudi dan mewawancarai banyak orang tentang kisah sang putri. Ia mendapatkan cerita-cerita yang saling bertentangan, yang kemudian dijadikan subjek dari sebuah film dokumenter Inggris, Death of a Princess. Film tersebut dijadwalkan tayang pada tanggal 9 April 1980 di jaringan televisi ITV, dan sebulan kemudian di jaringan publik PBS di Amerika Serikat. Kedua siaran tersebut disambut dengan protes keras yang diikuti oleh tekanan diplomatik, ekonomi, dan politik yang kuat dari Saudi untuk membatalkan siaran ini. Rumor menyebutkan bahwa Raja Khalid sempat menawarkan sejumlah dana yang sangat besar untuk membatalkan film dokumenter tersebut. Setelah gagal membuat siaran Inggris dibatalkan, Raja Khalid mengusir duta besar Inggris dari Arab Saudi. Pihak Saudi juga membatalkan kerjasama ekspor senilai jutaan pound sterling. Pada Mei 1980, perhatian kemudian beralih ke PBS, di mana para pejabat mereka mengalami tekanan yang meningkat selama sebulan dari perusahaan dan politisi. Setelah beberapa kali terhenti, akhirnya film ini disiarkan oleh program PBS World di sebagian besar Amerika Serikat pada tanggal 12 Mei 1980. Film Death of a Princess ini ditayangkan kembali pada tahun 2005 untuk memperingati 25 tahun siaran aslinya. Sebagai penutup, mengutip dari pernyataan sutradara Anthony Thomas bahwa tidak ada pengadilan atau eksekusi resmi untuk pasangan kekasih tersebut, ia mengatakan, "Itu bukan pengadilan. Ia bahkan tidak dieksekusi di sidang pengadilan. Ia baru saja dieksekusi di tempat parkir mobil. Saya telah menyaksikan eksekusi di Arab Saudi. Biasanya mereka selalu melakukan eksekusi di alun-alun khusus, yaitu di Era Square. Ini bahkan tidak dilakukan di sana, dan juga eksekusi tidak dilakukan oleh algojo resmi dan tidak mengikuti proses hukum apapun." Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Bagaimana pendapat kalian? Sekian kisah cinta tentang Putri Mishaal dan kekasihnya, Khaled Al-Shaer Mulhalal. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.